Jumpa lagi dengan saya di channel Saham Eceran. Uh, jadi tadi sore itu saya uh, mulling ya, mulling dua emiten yang mana polling terbanyak itu akan dikupas. Itu ada Koka sama MHKI, dan untuk saat ini terakhir saya screenshot itu pukul 23 ya, 23.00 itu saya screenshot, dan apa pool yang paling banyak itu MHKI. Dan saya mau apa ya, mau ngupas kedua saham ini. Memang kedua saham ini memang menarik ya. Tentu menariknya itu dari hal yang cukup berbeda. uh, Sedangkan MHK itu baru IPO, dan untuk saham Koka itu udah cukup lama IPO. Jadi kita lanjut aja, kita langsung ke pembahasan MHKI aja ya. Nah, di saham MHKI itu tanggal 29 April 2024 itu saya spill di grup Quarantine 241 Pro, atau grup grup khusus lah, grup khusus tab trading. Jadi di mana harga MHKI pada saat itu, pada saya screenshot ini tanggal 29 April, tepatnya jam 9 pagian lah, waktu awal market itu harganya masih di 406. Dan singkat cerita, ini saham pergerakannya cukup agak aneh ya, agak aneh, nanti bisa dilihat sendiri. Dan anehnya di mana? Anehnya adalah di mana pergerakan MKI ini itu seperti membuat seperti Bandar itu mencoba untuk menanamkan mindset ya. Nanti naik sekian terus turun, nanti naik sekian terus turun, terus naik sekian terus turun. Dan kasus ini juga pernah terjadi di saham KRIA, dan juga pernah terjadi juga di saham Cegas ya, kayak gitu. Nah, sekilas tapi kasusnya berbeda-beda ya, dari saham Karya, MHKI sama Cegas itu kasusnya berbeda-beda. Cuman kenapa saya juga ngasih rekomendasi saham MHKI itu banyak hal ya, banyak hal juga rasanya. Hal yang paling mendasar nanti saya coba jelaskan. Dan yang salah satu yang paling mencolok ya, dari analisa IPO itu seringnya itu orang-orang atau para youtuber atau para influencer itu penjahatannya terlalu besar, penjahatannya terlalu kecil. Padahal tidak selalu, mau penjahatan besar mau penjahatan uh, kecil, itu nggak selalu saham itu pasti akan hancur ya. Kan kebanyakan orang bilang kalau penjahatan besar nanti sahamnya akan cepat hancur, cepat ke 50 dan segala macam kan. Cuman itu tidak menjamin 100% pasti ya, atau tidak 100% akurat lah ya. Walaupun memang tidak ada analisa yang 100% akurat, tapi ini cuman keakuratannya cuman kalau saya coba ketahui ya, saya tes itu dulu sampai berapa bulan ya, hampir 18 bulan, 18 bulan itu saya tes, dan ternyata keakuratan yang saya dapat itu cuman 61,8% ya, anggaplah 62% lah, kurang lebih seperti itu. Jadi uh, kemungkinan untuk win ya cukup lumayan lah ya. Cuman tidak selalu, atau tidak menjamin lah, tidak menjamin penuh, atau tidak bisa tidak dapat dijadikan patokan yang cukup kuat ya, atau fondasi yang cukup kuat untuk meyakinkan diri kita ya. Walaupun analisa itu karena semua itu berdasarkan asumsi, tentu saja kita juga harus mempertimbangkan dan mengambil beberapa banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mengambil kesimpulan atau mendapatkan suatu kesimpulan dari perbandingan tersebut. Yang penting riset tersebut itu memang masuk akal ya, dan juga terbukti juga. Jadi nggak cuma sekedar ya, hanya karena pernah kasusnya seperti itu terus terulang lagi itu, terus dikatain wah ternyata cara analisanya seperti itu segala macam.
tidak bisa. Jadi memang harus ada pembuktian dari tahun ke tahun, perbandingan dari kasus ke kasus, dari sektor ke sektor, saham ke saham, seperti itu. Jadi banyak hal ya yang harus memang dipertimbangkan untuk bisa kita tuh mendapatkan analisa atau yang cocok lah untuk gaya trading kita gitu. Oke, langsung saja. Dan di saham eceran juga tadi yang win juga MHKI ya. Eh, dan informasi yang saya dapat dari teman-teman itu penjatahan di bawah 1 juta itu 6%. Dan penjatahan untuk yang mesen di atas 1 juta itu saya belum dapat informasi sedikit pun dari orang-orang. Dan di grup di grup Quarantine 241 Pro itu saya nyepil tuh di tanggal 29 April itu Bandar MHK itu mencoba menciptakan trigger baru, seperti di contohnya kasus yang sudah pernah terjadi di saham KRIA gitu ya. Walaupun memang dari sekali analisa memang cukup berbeda, tapi kurang lebih cara mainnya sama, dan harga IPO di saham MHKI itu di 160, dan di IPO kan tanggal 16 April 2024 dengan sebanyak-banyaknya 7.500.000 lot, dan itu masih cukup ranah yang cukup medium risk ya untuk kita ya. Untuk untuk analis bandermologi IPO dari sudut segi bandermologi IPO, dengan IPO 7,5 juta lot ya, 7.500.000 lot, ini cukup medium risk. Jadi pergerakannya cukup ya volatile, dan ya beginilah kurang lebih pergerakannya seperti itu. Cuman ya tidak selalu seperti itu, cuman kurang lebih mainnya ya agak nguji adrenalin lah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian underwriternya dari MHK ini NH Korindo. Jadi NH Korindo itu kode brokernya itu kalau nggak salah XA ya, seingat saya XA. Dan sebanyak 700 yang di IPO kan dari saham PT Multihanan Kreasindo Tbk atau MHKI itu 750 juta lembar saham, atau kita bulatkan itu 7.500.000 bulat, dengan presentase 20%, dengan IPO 120 miliar. Dan itu masih kalau dari sudut pandang IPO, dengan IPO seperti ini sebanyak ini, itu masih tergolong medium lah, bisa dikatakan cukup netral seperti itu. Jadi kekurangannya cuma di underwriternya NH Korindo. Kalau saya pribadi, kalau underwriternya NH Korindo, sebenarnya underwriternya siapa, maupun underwriternya AMG maupun PD maupun segala macam, itu nggak ada urusan pada pergerakan harga sahamnya nanti di hari pertama akan naik atau turun. Sebetulnya itu nggak ada urusan sama sekali. Itu kan analisa untuk sebelum IPO. Sedangkan untuk analisa bandermologi IPO itu ada dua analisa, yaitu sebelum IPO dan setelah IPO, seperti itu. Dan kebetulan peserta 241 Pro itu juga ada yang beli ya, ada yang beli di efek di efek ya, saya nggak tahu sih ya, di efek 408 lah, di efek 408 ya, kurang lebih sebanyak-banyaknya 4 jutaan lebih yang dia beli di saham MKI seperti itu. Jadi di kita itu, kalau setelah dia beli atau kita pernah sepil seperti ini dan sosok tersebut beli, itu kita suruh report, suruh laporan. Jadi ketika nanti sahamnya bagaimana atau terjadi kasus, kita bisa kupas bareng-bareng, kita bisa ulik bareng-bareng saham ini gimana kasusnya, kenapa saya dulu membeli saham ini, mengapa dulu saya merekomendasi saham ini. Nah, di situ sudah saya jelaskan detail banget ya, walaupun mereka sudah mengikuti workshop bandermologi maupun bandermologi itu maupun type trading, tentu saja mereka karena materinya sangat banyak dan belum pengalaman di market, belum puluhan tahun, jadi ya wajar sih kalau masih bertanya-tanya dan masih perlu banyak berlatih di sekarang. Dan untuk saham MHKI sendiri itu bandarnya belum untung ya, dan di data before IPO yang saya dapat
di data after IPO itu barangnya yang baru terdistribusikan itu baru 825.000 lot. Ya kurang lebih sedikit banget lah itu. Ya dari sekiannya ini yang baru terdistribusi sebanyak ini. Dan sisa barangnya itu 6.600.000 lot. Ya, dengan posisi ya bandar tidak megang saham, tidak megang barang sama sekali, dan institusi megang 50%, broker zombie 2%, dan retail 2%, dan semi retail 46%. Dan kemudian top sellernya itu bandar megang 3%, institusi yang sudah mendistribusikan barangnya 52%, sedangkan untuk broker zombie itu 36%, dan retail 7%, dan semi retail 2%. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini tuh yang paling dominan, paling banyak itu broker yang bukan retail ya. Jadi ada kemungkinan saham tersebut itu ditunggangin bandar, kurang lebih seperti itu, ada kemungkinan seperti itu. Dan saya belum hitung sama sekali, cuman kalau udah sisa barang masih sebanyak ini ya, dan sahamnya belum terdistribusi semua dari hitungan kalkulator saya pribadi, itu bisa saya simpulkan kalau memang bandarnya belum untung sama sekali dan belum dapat modal sama sekali. Artinya adalah saham MHKI itu tidak akan dalam waktu kurun 3 bulan lah, kita kasih waktu 3 bulan itu, besar kemungkinan sahamnya itu belum selesai, masih ada pergerakan sama sekali dan terus melanjutkan naikannya, seperti itu. Cuman ya kita nggak tahu bandarnya main time frame-nya berapa lama. Cuman bisa kita simpulkan di saham MKI ini, itu kita bisa simpulkan bahwa bandar itu akan main time frame cukup panjang, ya lebih dari sebulan lebih lah. Jadi ketika nanti sahamnya ini masih naik terus dan udah 1 bulan lebih, itu bisa naik terus. Dan info taking profit nanti saya kasih coba saya spill di di mana, di channel saham eceran. Nah, ketika seseorang yang tadi saya katakan, seseorang itu beli ya, peserta 2 Pro itu beli saham yang saya anggap menarik, jarang saya spill saham-saham menarik itu di grup Kuarati 2 Pro. Itu biasanya akan saya tandai seperti ini. Ini contoh, ini di saham Koka ya. Peserta itu pada beli di efek sekian itu saya tandai seperti itu. Jadi ketika nanti saya ngelirik dan dapat informasi dari saham MKI, saham Koka maupun MKI, dan kemudian saya tuh sudah kasih tanda garis kuning seperti ini, atau yang maksudnya adalah ini efeknya para peserta, nanti kemudian saya ingetin gitu, aja gitu. Yang penting yang beli lebih dari 1 orang pasti saya ingetin, cuma kalau 1 orang biasanya jarang saya ingetin gitu, kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan orang yang beli saham Koka itu cukup banyak ya, di efek-efek sekian seperti itu. Dan kurang lebih saham MHKI kesimpulannya adalah masih menarik, dan kesimpulan yang kedua adalah sahamnya ditunggangi sama bandar. So kemudian saham MHKI bandarnya belum untung dan masih mainnya cukup panjang ya, jadi masih oke dan masih aman gitu ya. Saham MHKI bisa sampai 700 lebih, itu bisa ada kemungkinan masih terus lanjut naik. Kurang lebih seperti itu dari saya. Thank you buat semua, selamat malam dan terima kasih.